Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori dan pengembangan hipotesis. Materi yang akan saya presentasikan kali ini, yang pertama yaitu hipotesis penelitian, yang kedua proses pengembangan hipotesis, dan yang ketiga peninjauan hipotesis. Kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian dan fungsi hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya sementara dan tesis yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang telah diajukan. Dengan kata lain, hipotesis merupakan penjelasan atau jawaban sementara tentang perilaku, fenomena, dan gejala masalah yang telah dan atau akan terjadi. Dengan demikian, hipotesis dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data, dan membuat metode penelitian. Sedangkan fungsi dari hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada hipotesis dapat digunakan sebagai patokan atau acuan untuk pengumpulan dan analisis data. Dan yang kedua, membantu memilih metode-metode penelitian. Dan yang terakhir, mempermudah proses analisis data. Kemudian kita memasuki karakteristik hipotesis. Penyusunan atau perumusan suatu hipotesis penelitian yang baik adalah hipotesis yang didasarkan pada kerangka pemikiran dan atau kerangka teori yang tepat. Suatu hipotesis yang baik mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut yang pertama yaitu hipotesis bersifat rasional. Nah, sudah seharusnya suatu hipotesis memberikan penjelasan yang dapat diterima akal atau rasional. Rasional dalam hal ini berarti bahwa hipotesis tersebut dibangun atau diformulasikan berdasarkan kerangka pemikiran yang didukung oleh teoritis atau pengalaman empiris. Yang kedua ada hipotesis harus terukur. Hipotesis yang dapat diperhitungkan atau dapat diukur baik secara statistik maupun secara kualitatif atau dengan pendekatan hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada hipotesis dapat diuji, yaitu hipotesis dapat diuji berarti bahwa hipotesis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir ada hipotesis tersebut konsisten. Hipotesis yang konsisten dengan teori atau dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan itu berarti bahwa hipotesis yang disusun tidak bertentangan dengan teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian ada kriteria hipotesis. Yang pertama ada adaptasi dikembangkan dari teori yang benar. Yang kedua ada menunjukkan maksud yang jelas. Yang ketiga ada hipotesis dapat diuji. Dan yang keempat, hipotesis yang dinyatakan harus lebih baik dari hipotesis kompetisinya atau competing hipotesis. Kemudian masuk ke dalam bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis ada dua. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis ini merupakan hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan tersebut merupakan jawaban dari masalah penelitian yang diperoleh dari hasil pemikiran peneliti yang didasarkan pada teori-teori dan atau hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis hubungan. Yang ketiga, hipotesis korelasi. Dan yang terakhir ada hipotesis penjelasan atau hipotesis kausal. Kemudian ada hipotesis statistik atau hipotesis uji. Suatu hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol atau null hipotesis yang disingkat HO dan hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis yang disingkat dengan HA. Secara umum, hipotesis nol selalu dicoba untuk ditolak sedangkan hipotesis alternatif selalu dicoba untuk diterima atau didukung. Secara umum, merumuskan suatu masalah penelitian mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi fakta awal, yang kedua proses perumusan masalah, dan terakhir merumuskan masalah pokok. Kemudian kita memasuki prosedur pengembangan hipotesis. Hipotesis perlu dikembangkan. Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis dapat disusun dan dikembangkan yang dimulai dari masalah penelitian. Dari masalah penelitian dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam rangka menjawab masalah penelitian yang telah diajukan. Pengembangan hipotesis dapat dianalogikan sebagai riset mencari minyak di dasar bumi.
Jika lokasi penggalian ditentukan dengan sistematik sebelum dilakukan pengoboran, maka kemungkinan ditemukannya minyak akan semakin besar dibandingkan dengan cara coba-coba. Setelah hipotesis dirumuskan, maka dilakukan penelitian atau pengumpulan data lapangan yang diarahkan untuk membuktikan hipotesis berdasarkan data lapangan atau bukti-bukti lapangan lainnya. Hipotesis diuji secara statistik. Karena itu, dalam setiap penelitian yang mempunyai potensi, selalu dilengkapi dengan hipotesis statistik. Prosedur pengembangan hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian, kita memasuki pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian yang telah dirumuskan harus diuji kebenarannya. Pengujian dapat dilakukan terhadap hipotesis, penelitian, dan hipotesis statistik. Untuk menguji suatu hipotesis, khususnya untuk hipotesis statistik, maka prosedur pengujian yang harus ditempuh adalah yang pertama, tentukan parameter yang akan diuji secara tegas. Yang kedua, berdasarkan hipotesis penelitian susun hipotesis statistiknya, yaitu HO dan HA. Yang ketiga, tentukan besarnya tingkat signifikansi atau level of significance. Yang keempat, kumpulkan data berukuran N. Yang kelima, tentukan statistik uji. Yang keenam, tentukan daerah kritisnya. Dan yang terakhir, interpretasikan hasilnya. Kita memasuki penghujung presentasi, yang itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu, hipotesis merupakan pernyataan sementara yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian dan dapat diuji secara empiris. Karakteristik hipotesis yang baik harus rasional, terukur, dapat diuji, dan konsisten dengan teori atau penelitian sebelumnya. Pengembangan hipotesis dilakukan berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, dengan dukungan teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya. Pengujian hipotesis melibatkan prosedur statistik untuk menentukan apakah hipotesis nol atau nul dapat ditolak atau diterima dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi tertentu. Dengan demikian, hipotesis memainkan peran penting dalam penelitian sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data serta dalam menyusun metode penelitian yang sistematis. Baiklah, sekian materi dari saya kali ini. Terima kasih.